sebab tawadhu'nya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك رواه مسلم وأبو داود. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya imra'atan, seorang wanita, ja'at, telah mendatangi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita itu berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innali ilaika hajah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya atasmu punya keperluan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijlisi, silakan duduk, fi ayyi tariqil Madinah, di jalan kota ini. Jadi kalau ada tamu perempuan yang ingin datang, Rasulullah enggak masuk ke dalam, takut fitnah, tapi ngobrol di tepi jalan. Kenapa? Biar kelihatan orang. Ya, ijlisi fi ayyi tariqil Madinah, silakan duduk di jalan kota ini. Syi'ti, terserah kamu. Ajlisu ilaik, saya akan duduk bersamamu. Di sini dijelaskan seorang wanita ini tidak diketahui namanya, meminta berbicara, ingin ngobrol, ingin berkonsultasi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara yang tidak diketahui kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama kana minhu illa tawadhu, maka tidaklah bagi baginda Rasulullah adalah sebagai ketawaduan. Siapa saja yang ingin berbicara sama Rasulullah dihadapi, tidak pilih-pilih, yang kaya ditemui, yang kagak kaya kagak datang. Undangan yang miskin entar dulu, undang yang kaya dulu biar amplopnya banyakan. Ya, yang miskin makannya banyak. Nah, ini enggak boleh. Ini tawadhunya bagi siapapun yang punya hajat kepada baginda Rasulullah dihadapi. Ya, beliau temui, beliau sangat mengopaini siapapun. Maka beliau ini sangat paling dekat dengan hubbal masakin. Rasul itu sukanya bersama orang-orang miskin. Sampai kalau makan ini, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang sama orang-orang yatim. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang pernah kami baca riwayat, beliau kalau enggak makan kecuali di mejanya ada seorang anak yatim. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fama kana minhu illa tawadhu ma'ha. Tidaklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengopeni wanita tersebut kecuali karena ketawaduan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin, seorang figur, mau mengobrol dengan orang yang biasa. Wan nuzulu ila tahqiqi rukbatiha, ya, kemudian agar orang tersebut suka dan ya sangat cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasul mengatakan kepada wanita tersebut, ijlisi fi ayyi makanin, silakan duduk di jalan mana di kota ini yang engkau pengen pilih untuk berbicara denganku. Wa aqdi hajati wa aqdi hajatiki, hajataki, saya akan menunaikan hajatmu. Ya. Yang pertama apa faedahnya? Pertama, duduk fi makanin am, duduk di tempat umum. Kalau itu wanita, kalau ada istri kita sendiri di rumah, ada tamu laki-laki, jangan suruh masuk. Wah, ini enggak sopan, tamu ditunggu di luar. Bukan itu istri yang benar. Kenapa tamunya enggak suruh masuk? Tadi enggak ada apa-apa, saya suruh di luar dulu, tunggu. Nah, jangan. Telepon pada tamu, ya tunggu di luar. Kalau di rumahnya hanya istrinya saja, dan terbaliknya. Kalau tamunya perempuan, kita laki-laki, jangan temu di dalam, timbul fitnah. Maka cari tempat yang umum, kalau orang lewat kelihatan, tidak timbul fitnah. Sengaja di depan umum biar ntar gak enak kelihatan lagi berdua. Justru berduaan itu biar dilihat orang, agar gak timbul fitnah di jalan yang orang lalu lalang yang sering lewat. Silakan, kata Rasulullah, di jalan mana
yang penting tempat umum orang bisa melihat kita berbicara. Ya, fihi ba'idun 'anit tuhmah, agar terhindar daripada tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Ya, padahal tidak ngapa-ngapain, tapi kan karena kita berada di dalam, ya, dan setan juga bisa lewat kalau kita berduaan dan bukan mahramnya, walaupun sudah menikah, ya, itu. Fa idza ma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ilun illa lihajat. Tidaklah seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali punya hajat dan tujuan. Wa talabahu ahadun fi halatil al-har aw al-bard illa ajabah. Tidaklah seseorang meminta kepada Rasulullah membutuhkan hajatnya, keperluannya di waktu panas ataupun waktu yang dingin, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan hajat dan keperluannya. Inilah tawadhunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi rakyatnya. Sekarang kan mulai naik ya, bensin naik lagi. Ya. Jadilah pemimpin yang dicintai rakyatnya, dan pemimpin mencintai rakyatnya dan rakyat mencintai pemimpinnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam figur pemimpin yang baik. Ya, seorang yang mau mendengarkan aspirasi daripada ya masyarakatnya, seorang pemimpin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tiangnya sangat tawadhu, tidak hanya mau pemilu doang, pada datang-datang tusukan ke bawah dan sebagainya, tidak. Ya, itu. Maka sahabat Umar bin Khattab pun begitu, mikul sendiri berasnya dan sebagainya. Apa yang kita ambil daripada pelajaran hadis ini? Yang pertama, ya juzul julus, diperbolehkan duduk fit turuqat, di pinggir-pinggir jalan karena hajatnya. Bukan begitu mulu nongkrong enggak, tapi lihajah, mura'at adabit thariq, tetapi tetap menjaga adabnya dalam duduk. Ya. Jadi kalau duduk pinggir jalan ada adabnya. Ya, adabnya apa? Pertama, ghaddul basar. Kalau duduk pinggir jalan, jaga pandangan. Kalau orang lewat, pandang. Atau saat pikir kalau ada wanita lewat, dipandangnya sekali, jangan sampai kedip, ntar hilang. Ya enggak begitu juga, tetap jaga pandangan. Sekali, karena terdesak. Kemudian ada orang salam. Jaga haknya, kalau mau lewat, kasih jalan. Ya itu, dan tidak mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Kalau kita genjreng sebelahnya lagi, malam-malam, kira-kira mengganggu atau tidak mengganggu? Ada haknya. Orang nongkrong itu ada adabnya. Adab orang nongkrong dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan kalau kita pengen duduk tapi kita punya adabnya. Jaga pakaian kita, tutup auratnya. Nongkrong pakai buka bajunya pakai celana pendek, jangan. Tutup auratnya, aurat laki-laki itu ditutup. Jaga pandangan, ucapkan salam dan tidak mengganggu orang yang ada sekitarnya. Yang kedua, qada'u hawaijin nas min a'dhami ma taqarraba bihi ilan nas. Yang kedua adalah menunaikan hajat-hajat orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain. Kalau ada orang datang ke kita bisa menunaikan hajatnya, kita mampu, kita mudahkan hajatnya. Kalau kita tidak ada hajatnya, kita doakan, ya, kita berikan solusi dan sebagainya. Inilah sebagai seorang muslim. Dikatakan seorang muslim ini kepada muslim yang lainnya kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'duhu, seperti sebuah bangunan yang menguatkan satu sama lain. Ini muslim, saling tolong menolong. Yang ketiga, mubadarah bimusa'adatil muhtajin, segera membantu orang-orang yang membutuhkan, au man yuriduna qada'i hawaijihim, dan orang-orang yang membutuhkan hajat-hajat mereka, maka tunaikan. Ya, kita ini cinta sama orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Nuhibbu insanan lillah, mencintai orang lain karena Allah. Jangan bantu yang cakep doang, yang bening, yang kagak dibiarin aja. Ya, bantu sama orang yang baik sama kita. Enggak, semuanya kita bantu. Ya, orang yang memang sama kita tidak baik kita bantu. Siapa tahu dengan itu dia bisa terbuka hatinya gara-gara kebaikan kita. Berapa banyak yang Rasulullah lakukan, musuh-musuh Islam
tetapi Rasulullah tetap melakukan kebaikan, dan berapa banyak orang yang meluk ajaran Islam karena akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dia membutuhkan, bantu. Tidak mesti dia siapa, wah dia bukan golongan saya, dia bukan partai saya, dia. Kalau kita bisa bantu hajatnya, bantu. Kita ini sama muslim yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama manusia. Ada orang tenggelam, wah dia bukan Islam, dia nggak usah bantu, biar aja dia tenggelam. Tidak begitu. Kita sama-sama makhluk manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi qala haddatsana Ali bin Hujr, qala haddatsana Ali bin Mushir, an Muslim al-A'war an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marida. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit. Kalau orang menjenguk orang sakit itu, maka dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenguk orang sakit, siapa yang minta doa? Kita yang minta doa sama yang sakit, dan saling mendoakan. Saling mendoakan. Bawa tentengan ya. Nah, jangan enjang aja. Ya, kita hanya kalau kata Ustaz Tile, ya, sehat bang. Sehat apa? Mari bawa tentengan. Ya, kalau lu kasih jeruk ya enak ya. Memang dia ini mudah-mudahan sehat nih, yang kita belum coba aja dulu. Wa yashhadul janais, kita takziah, ya, mentakziah orang-orang kita, tenaga kita sama muslim kita takziah. Wa yarkabul himar, mengendarai himar. Ya, itu binatang yang sangat hina. Bukan hina tapi dia kendaraan. Ibaratnya kalau kendaraan sekarang, ya kendaraan yang bukan yang mewah tapi yang biasa. Banyak kalau di Mesir itu, As-Sihawi, mufti Syafi'iyah di bilad Mesir, itu naik angkot karena tawadhu'nya, zuhudnya. Ada lagi Dr. Toharayan, guru kami, ya, dulu kami baca Riyadhus Shalihin nama beliau, Allah yarham. Lu naik angkot juga, naik angkot. Ya, tawadhu'nya mereka. Ya, mereka bukan enggak punya kendaraan, punya, bukan enggak mampu beli, mampu. Tapi mereka mengamalkan, mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naik motor, enggak apa-apa naik motor. Wa yarkabul himar. Kalau sekarang kan ada himarnya, ya motor, sepeda enggak apa-apa. Ya, itu. Wa yujibu da'watal 'abd, menunaikan panggilan seorang hamba. Siapapun yang undang kita, kita bisa, kita punya kesempatan, kita punya waktu, kita ada kesehatan, kita datang. kita datang. Tidak mesti yang kaya diundang kita datang. Itu jangan ditanya. Udah rapi-rapi duluan. Justru yang kita sering undang adalah fakir miskin. Kalau kita diundang sama yang susah, kita datang semuanya. Kalau siapapun yang undang kita, salah satu hakul muslim, kalau kita diundang, kita menunaikan undangannya. Wa kana yauma Bani Quraidah, pada suatu hari, pada hari Bani Quraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengendarai himar, keledai yang tali kekangnya terbuat daripada pelepah korma. Itu saking, kalau di Mesir itu yang naik-naik himar itu orang-orang kampung, pedalaman. Masih ada sekarang di Mesir, di kota-kota, walaupun yang lain dia jual full biasanya apa? Kacang. Kalau kita di sini ya kalau orang dagangan bubur lah, di situ makanannya roti dengan full. Itu jualnya pakai himar. Biasanya jualnya dari orang-orang kampung. Ya, ini saking tawadhunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak gengsi apapun kendaraan yang dikendarai, mau yang bagus, yang biasa, ya biasa saja. Ya, tidak ada rasa bangga, naik Alfa, mau naik apa, ulama-ulama kita. Ya naik motor pun biasa lagi, itu motor bisa dipakai. Ya, itu. Jangan terlalu gengsi, ya kita pakaian kita pun ya biasa. Jangan terlalu gengsi dengan apa-apa yang kita miliki, ini hanya luaran saja, ya. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah lihat hati kita. Ya, innallaha la yanzuru ila apa? Allah tidak melihat rupa kita ajsamikum wala ila suwarikum, walakin Allah yanzur ila qulub. Allah enggak lihat tampannya kita, pakaiannya kita, tapi Allah lihat hati kita. Belum tentu yang berjas itu baik, dan belum juga orang-orang yang biasa saja tidak baik, dan bisa juga kebalikannya. Kita tidak tahu hati manusia ya. Mungkin
Ini pelajaran yang kita dapat ambil pelajaran. Mudah-mudahan kita bisa zuhud, ya, ya. Karena Rasulullah SAW ma'an nasi fi afrahihim wa masaibihim. Rasulullah itu bersama orang-orang yang senang dan yang susah. Ya, ketika senang ikut senang, ketika gembira ikut gembira, ketika musibah juga ikut sedih. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kezuhudan beliau ini mau naik kendaraan, ya, apapun kendaraannya tidak mengurangi daripada jati diri kita. Kita kalau memang sudah orangnya kita dihormati, mau kita naik apapun tetap dihormati. Kalau kita naiknya Mercy, tapi kalau kita tengah masyarakat tidak baik, tetap juga tidak dihormati. Apapun kendaraan kita, tidak. Nanti kendaraan terakhir kan sama semua, ya. Naiknya apa? Ya, nggak ada pelatnya. Ya, keranda tuh naik kendaraan kita semuanya. Semuanya nggak dipakai. Mobil Alphard nggak dibawa. Naik ambulan Darufala tuh. Ya, gitu. Jadi sama semua kendaraan kita. Jadi jangan pernah bangga dengan casing-casing. Ya, gitu. Nah, tapi kalau kita dalam majelis ilmu kita punya adab-adab juga. Ya, bukan kayak Jumatan pakai pakaian putih dan sebagainya, sebagai adab-adab majelis, ya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semuanya, agar kita bisa mengambil pelajaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketawaduannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.